Gokil banget. Salut buat Pak Prabowo. Amerika akhirnya turun gelanggang. Australia makin pasang dada, sementara Rusia dan Indonesia tambah kompak. Lautan Pasifik sekarang jadi panggung duel kekuatan militer dunia. Langit di sini udah nggak healing lagi, bro. Sekilas, birunya langit Indo-Pasifik kelihatan tenang kayak feed Instagram pakai filter estetik. Padahal di bawah permukaannya ada drama besar, bukan drama cinta, tapi adu otot para raksasa. Jangan tertipu tampilan adem ayemnya. Diplomasi terus jalan, konferensi jalan terus, tapi di balik layar mesin-mesin perang sudah stretching. Lihat saja Pulau Biak, Papua, pulau yang biasanya damai itu mendadak jadi tongkrongan baru pesawat-pesawat raksasa Rusia. Satu persatu mendarat, bawa logistik super berat, dari sistem pertahanan udara canggih, sampai teknisi asing dengan wajah serius. Baru sebentar melirik ke Biak, tiba-tiba deru heli tempur Amerika dan Australia sudah menggema di atas Pulau Manus, Papua Nugini. Suara mesin mereka memecah keheningan pulau yang biasanya tenang. Bukan flight experience, tapi kawal pembangunan pangkalan militer anyar. Pembangunan ini berlangsung cepat, dengan ratusan personel militer terlibat. Katanya, markas itu bakal cukup gede untuk parkir kapal selam nuklir, kayak main game war, cuma ini versi real. Kehadiran kapal selam ini menambah ketegangan di kawasan. Sekarang mata intel global, yang biasanya ngintip Eropa, Timur Tengah, atau Laut Cina Selatan, mulai melirik halaman belakang kita. Mereka memantau setiap pergerakan dengan cermat. Indo-Pasifik yang dulu dilabeli pinggiran, berubah jadi center stage geopolitik. Kawasan ini kini menjadi fokus utama dalam peta kekuatan dunia. Indonesia selama ini asik berdiri netral, ikut kepanasan. Di utara ada Rusia, di timur Amerika Australia. Semua ini hasil strategi puluhan tahun, bukan kebetulan. Sejak lebih dari 1 dekade, Amerika perlahan geser fokus dari Timur Tengah ke Asia. Era Donald Trump, doktrin pivot to Asia digongkan. Cina tentu saja, enggak mau kalah diplomasi utang plus kapal perang berpatroli. Yang bikin kaget, Rusia biasanya sibuk di Eropa Timur Tengah, ikut terjun ke arena. Masuknya Rusia ke Biak bukan sekadar pamer, ini sinyal keras, kami enggak tinggal diam. Mereka menunjukkan kekuatan dan niat serius di kawasan ini. Biak strategis banget, langsung menghadap Samudra Pasifik. Garis pantainya panjang, ideal buat sandar armada besar. Lokasi ini sangat penting bagi kontrol maritim. Dulu, zaman Perang Dunia Kedua, sekutu pernah berkubu di sini. Biak punya sejarah militer yang kuat. Rusia kini seolah menghidupkan memori itu. Tapi bukan nostalgia, mereka menata masa depan kekuatan. Mereka berencana untuk memperkuat kehadiran mereka. Rumor beredar, S-400, Corvette, unit intel elektronik, hanggar jet tempur, radar jarak jauh, semua ini sedang dipersiapkan. Bahkan gudang rudal hipersonik jarak menengah, all in progress. Serem kan? Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka. Melihat gerakan itu, Amerika dan Australia langsung tancap gas. Di Pulau Manus mereka kebut pembangunan Lombrum Naval Base, nilai proyek tembus $250 juta. Posisinya super strategis, persimpangan jalur pelayaran Laut Cina Selatan menuju Australia dan Pasifik Selatan. Kapal selam Amerika mulai rutin mampir, radar Aegis diuji, F-35 Australia siap terbang datang pergi. Praktis, terbentuk rantai pertahanan dari utara sampai timur Indonesia. Kita seolah terjun 2 benteng raksasa. Data Global Firepower 2025. Rusia sekarang nomor 2 urusan rudal strategis Amerika, masih penguasa lautan dengan 11 carrier Australia. Dulu adik kecil naik kelas, belanja pertahanan tembus 2% PDB, 62 miliar AUD setara 651 triliun rupiah. Lonjakan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Indo-Pasifik resmi jadi kawasan serius. Diplomasi krusial, tapi build-up militer tak bisa diabaikan. Konsekuensi ekonominya langsung terasa. Lloyd's of London catat premi asuransi kapal di jalur Pasifik naik 18% sejak awal tahun, risiko konflik membayangi. Investor energi ragu menanam modal di Laut Arafura dan Teluk Seram. Negara-negara Kepulauan Pasifik ikut ketar-ketir. Indonesia mengklaim tetap netral, prinsip bebas aktif, tapi lapangan bicara lain. Kehadiran militer Rusia di Biak bikin Canberra was-was. Washington mendesak transparansi keamanan kawasan.
Di sisi lain, RI juga tak bisa menolak Moskwa begitu saja. Kerjasama alutsista dan proyek satelit strategis sudah berjalan. Dilema klasik. CSIS mengingatkan jangan sampai Nusantara jadi arena proksi. Ancaman infiltrasi intel, manipulasi opini hingga tekanan ekonomi bisa saja terjadi. Ditambah isu domestik Papua Barat, sensitif banget dan kerap dipakai pihak asing menekan Indonesia. Apa opsi Indonesia? Pertama, jadi mediator. Dorong forum keamanan Indo-Pasifik ala ASEAN Plus yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, dan Australia. Kita mainkan peran jembatan. Kedua, perkuat sayap timur. Upgrade TNI AL dan AU di wilayah timur agar kontrol ZII solid. Jangan cuma nonton wilayah sendiri di tackle. Ketiga, diplomasi ekonomi luas. Kerjasama dengan semua kubu, hindari ketergantungan tunggal, leverage ekonomi untuk jaga kedaulatan tanpa menembakkan peluru. Kalau skenario damai gagal dan ada pihak nekat memicu provokasi, konflik terbatas bisa meletus dari insiden laut, pelanggaran udara, atau rebutan Pulau Mungil. Perang jarang dimulai lewat deklarasi, seringnya dari miskalkulasi kecil. Karena itu, rakyat Indonesia wajib melek geopolitik. Kita harus memahami dinamika global yang mempengaruhi negara kita. Enggak cukup rebahan sambil scroll TikTok. Kita perlu lebih aktif dan kritis dalam menyikapi informasi. Dukung diplomasi pemerintah, dorong penguatan pertahanan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kekuatan bangsa datang bukan hanya dari tank dan jet, tapi juga dari kesadaran kolektif kita. Tapi juga kepekaan warganya terhadap ancaman. Kita harus selalu waspada, garis damai dan konflik setipis benang. Satu langkah salah bisa berakibat fatal. Tegangan di Biak dan Manus adalah alarm. Kita harus segera bertindak. Indonesia harus bangun daya nasional, militer, diplomasi, intelektual, ekonomi supaya bukan sekadar pion di papan catur, melainkan pemain utama yang menentukan langkah. Kita harus berani mengambil inisiatif, suarakan kepentingan kita lebih lantang lewat aksi nyata, perkuat pertahanan, tata ulang diplomasi, bangun poros kawasan, dan jadikan Indo-Pasifik ruang damai dipimpin negara-negara setempat. Dunia berubah cepat, yang mampu membaca arah zaman akan berdiri tegak. Diam bukan pilihan. Kita harus bergerak. Masa depan kawasan, bahkan dunia bergantung pada aksi yang kita ambil hari ini. Setiap langkah kita penting. Jadi siapkah Indonesia naik level, menjadi bangsa yang lebih kuat dan mandiri, atau cuma mau jadi penonton? Pilihan ada di tangan kita.